Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami atau memaparkan tentang percobaan BCT Common Base. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Christopher Rena Prasetya, NRP 48. Nama saya Novan Wahyu Ramadan, NRP 32. Saya Alan Wahyu Minanta, NRP 34. And enjoy the video. Oke, pada praktikum kali ini saya akan merangkai BCT Common Base. Pertama-tama saya akan merangkai pada bagian emitter-nya dahulu, emitter ke power supply. Jadi saya akan merangkai bagian sini terlebih dahulu. Oke, berikut kita sambungkan ini ke kaki emitter. Ini kakinya adalah CEB. Emitternya berada di tengah. Ini emitter. Kita sambungkan masuk ke IA. Pakai skala terbesar dulu, lalu di IA ada percabangan sama volt emitter base. Sambungkan ke volt emitter base. Di volt emitter base terhubung ke positifnya. Setelah itu dari IA terhubung ke resistor 1K. Resistor, ini resistornya ya. Resistor 1K. Nah, 1K masuk ke kutub negatif dari power supply. Nah, sudah. Sekarang positif dari power supply masuk ke positifnya voltmeter. Lalu positifnya voltmeter kita arahkan ke kaki basis. Di sini CEB basisnya ada di paling kanan. Saya jumper ke bagian bawah sehingga ini terhubung, saling hubung, masukkan ke situ. Lalu sekarang saya akan merakit bagian outputnya. Outputnya melalui ini kolektor, kaki kolektor terhubung ke IA. Oh maaf, ini positif, posisinya positif, terhubung ke ampere meter. Lalu dari ampere meter ada percabangan ke voltmeter, masuk ke positif, masuk ke voltmeter positif. Lalu pakai ring terbesar masuk ke resistor 470 dan keluaran dari resistor 470 masuk ke probe positifnya pada power supply. Lalu untuk jalan negatifnya dari sini aja, dari kaki basisnya ini mohon diperhatikan, pada kaki base terdapat dua kutub positif dari kaki emitter dan kutub negatif dari kaki kolektor. Ini yang membedakan pada praktikum sebelumnya adalah pada konfigurasi ininya. Sebelumnya adalah searah, mereka sejenis negatif-negatif. Pada praktikum kali ini ada dua arah, yang mana pada emitter positif dan yang kolektor negatif. Kaki kolektor negatif terhubung ke voltase yang negatif. Pakai ring terbesar dulu. Lalu ini kakinya ini kita jumper ke power supply, terhubung ke negatifnya. Oke, pada percobaan kali ini sekarang saya akan mengambilkan data inputnya terlebih dahulu. Di sini sebagai V2 dan di sini sebagai V1, atau dengan kata lain di sini adalah outputnya, di sini adalah inputnya. Baik, sekarang kita akan mengambil karakteristik input. Oke, ini kita ambil karakternya pada IE, pada IE 10
Ini sebelumnya sudah tersetting 5 volt. Sebelumnya kita paskan ke 5 volt terlebih dahulu. Ketika sudah 5 volt, voltase ke 1 kita nyalakan, otomatis dia akan turun karena terjadi pertemuan antara dua kutub, dan juga karakter dari BJT adalah seperti ini. Harus sekarang kita ubah saja arus dari emitter, kita naikkan sebesar 10 mA. Kita sudah naikkan ke 10 mA, kita catat hasilnya berapa tegangan di VCB. Tegangan di sini kita catat berapa hasilnya. Ini kan sudah disetting 5. Lalu kita nyari VBE nya berapa, cek pada rangkaian VBE itu yang mana. VBE kan yang emitter, voltase emitter basic. Kita tulis di sini tegangannya berapa. Ini menggunakan skala 1. Kita tulis tegangannya di sini menunjukkan indikator sekitar 7,4 0,7,4 karena menggunakan skala 1. Lalu naik ke tabel nomor 9. Di tabel nomor tabel nomor 9 dengan IE, kan di sini harus 9 mA. Jika sudah tersetting 9 mA, otomatis akan terjadi perubahan lagi. Ada tegangannya. Di sini kita harus catat lagi tegangannya berapa. Sekarang ini tercatat bahwa tegangannya ialah konstan, masih konstan. Lalu kita turunkan lagi ke 8 mA. Tegangannya menjadi 0,72, relatif konstan. Kita turunkan lagi ke 7. Tegangannya sekarang turun sedikit 0,71, relatif konstan. Turunkan lagi menjadi ke 6. Dan mendapatkan hasil 7, masih relatif konstan. Ulangi langkah seperti ini terus, cut. Baik, sekarang kita akan memasuki pengukuran karakteristik input pada BJT Common Base. Pertama-tama hal yang disiapkan adalah mematok arus IE. Ini dipatok ke maksimalnya, di sini hanya dapat meraih 32 mA karena maksimal yang bisa dilakukan oleh tegangannya adalah sekian nilainya. Lalu setelah dipatok, kita mematok ini VCB, voltase kolektor base. Kita patok ke 10 volt. Setelah kedua tersebut terpatok, maka kita tulis hasilnya. Arusnya yang ada pada IC, arus pada kolektornya berapa. Ini sekarang tertera arusnya kurang dari, pakai skala 100, 1000 dianggap 100, 50, berarti di sini adalah 50 kurang dari 50, 48 kurang 47 mA. Lalu kita ubah ini ke 9 volt. VCB kita ubah ke 9 volt.
Waduh. Setelah dirubah, kita catat lagi hasilnya. Ini kita tetap biarkan di 32 mA. Lalu kita catat hasilnya. Sini hasilnya kurang dari 40, 34. Lalu kita turunkan lagi ke 8 VCB nya. CB ini turun ke 8 volt. Kita cek lagi, cross check lagi hasilnya. Ini hasilnya 32. Kita turunkan lagi ke 7 volt. Catat hasil di sini masih konstan 32. Kita turunkan ke 6 volt pada VCB. Catat arus pada IC di sini 30. Lanjut sampai pada perhitungan terakhir yaitu 0,6 volt. Jadi masih kurang banyak sekali data yang harus diinputkan. Sekarang masuk ke 5 volt. Udah 5 volt, catat hasil pada IC lagi. Sekarang hasilnya 28. Turunkan lagi ke 4 volt pada VCB. Catat hasil pada IC masih sama. Turunkan lagi ke 3 volt pada VCB. Catat hasil, catat jarum penunjuk pada IC masih konstan. Ya, itulah video praktikum dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.